beberapa hal tertentu. Demokrat, PKS, dan Nasdem belum juga deal. Apakah faktor AHY? Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Dinamika politik seiring makin dekatnya pemilu tahun 2024 berlangsung begitu seru. Partai Gerindra berhasil mencapai kesepakatan dengan PKB dan Demokrat, PKS, serta Nasdem masih terus berdiskusi alot. Walaupun Partai Gerindra sudah sepakat dengan PKB, tetapi realitanya Ketua Umum PKB Caimin melakukan pertemuan spesial dengan utusan atau perwakilan dari PDI Perjuangan. Bahkan muncul isu jika Caimin berniat menjadi cawapres bagi Puan Maharani. Walaupun masih isu, tetapi hal ini menandakan bahwa dinamika politik masih sangat cair dan belum permanen. Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum dapat memastikan kapan mereka akan mendeklarasikan kerjasama untuk koalisi di Pilpres 2024. Pasalnya, ketiga partai ini masih mencari kesamaan titik temu. Walaupun antara Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem belum sepakat koalisi, tapi pembicaraan mereka sudah menyentuh kandidat capres dan cawapres. Sepertinya ketiga partai ini tidak keberatan jika Anies Baswedan dijadikan capres mereka. Anies selama ini bukan kader partai manapun, jadi bagi ketiga partai ini tidak masalah karena tidak menguntungkan secara langsung partai tertentu. Berbeda jika Anies merupakan kader partai politik, maka akan ada negosiasi khusus majunya Anies jadi capres. Tetapi diskusi penentuan calon wakil presiden atau cawapres berjalan sangat alot dan tidak menemui titik kesepakatan. Ketiga partai ini memiliki keinginan masing-masing. Misalnya Partai Demokrat begitu percaya diri jika AHY jadi pendamping Anies, maka pasangan ini tidak akan tertandingi di Pilpres. PKS pun punya keinginan sendiri dan menyampaikan beberapa nama agar bisa dipertimbangkan jadi cawapres Anies. Misalnya Ahmad Sayhu, Ahmad Heriawan, dan Sohibul Iman. Sedangkan Partai Nasdem mempunyai kriteria tersendiri terhadap pemilihan cawapres pendamping Anies. Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY bagi Partai Nasdem sepertinya belum pantas karena elektabilitas AHY yang terlalu kecil. Untuk memilih kandidat dari PKS apalagi elektabilitas dan popularitasnya lebih kecil dari AHY. Jadi Nasdem masih belum mau menerima usulan cawapres baik usulan dari Demokrat maupun dari PKS. Belum terjalinnya kesepakatan di antara mereka membuat kemungkinan gagalnya koalisi masih ada. Apalagi PKS mengakui bahwa mereka terus menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk partai lain di luar Demokrat dan Nasdem. Jika elektabilitas AHY cukup tinggi, mungkin alotnya diskusi menuju kata sepakat akan bisa dihindari. Partai Demokrat saat ini lebih baik bekerja keras menggenjot elektabilitas ketua umum mereka. AHY harus sering berkunjung langsung ke masyarakat seperti apa yang dilakukan Jokowi dan Puan Maharani. Makin sering terjun ke masyarakat, maka elektabilitas akan semakin meningkat. Begitu kira-kira. Bagaimana kalau menurut Anda? Presiden Jokowi, Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang kompleks. Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden. Pantas Demokrat uring-uringan, PKS dan Nasdem punya jagoan masing-masing untuk cawapres. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Rencana koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat mungkin tidak akan segampang yang kita perkirakan. Jubir DPP PKS Muhammad Khalid mengatakan, mereka menawarkan kader terbaiknya untuk menjadi cawapres kepada Nasdem dan Demokrat. Calon yang ditawarkan adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW, Presiden PKS Ahmad Sayhu, dan Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman. Calon yang sebenarnya kurang bermutu. Ahmad Heriawan dibilang sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun, sedangkan Irwan Prayitno berhasil pimpin Sumatera Barat selama 2 periode. HNW memimpin MPR RI selama 3 periode. Katanya si PKS tidak akan memaksakan kadernya untuk menjadi cawapres. Tapi apakah benar begitu? Susah loh berkoalisi tapi tanpa syarat. Tentu kami juga sangat menghormati aspirasi dari Demokrat yang ajukan AHY atau Nasdem
yang kabarnya akan ajukan Panglima TNI Andika Perkasa atau Hovifah Gubernur Jawa Timur, katanya. Sementara itu, jubir DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengingatkan elit Partai Nasdem dan PKS tentang sosok cawapres yang akan diusung. Menurut dia, dalam menentukan tokoh yang akan dipilih menjadi cawapres saat pesta demokrasi nanti, harus digodok secara cermat dan benar. Karena itu harus diramu dengan benar-benar cermat. Siapa sosok capres dan cawapres yang paling tepat? Kalau capres sudah memiliki elektabilitas tinggi, jangan sampai kita memilih cawapres yang malah menggerus elektabilitas pasangan calon, kata Herzaki. Dia juga bilang, di internal Demokrat, banyak aspirasi dan harapan para kader dan konstituen agar AHY ikut Pilpres 2024. Hanya belum ada keputusan resmi dari partai, karena koalisi dan urusan penentuan capres-cawapres ini sesuai dengan ADART, masuk ke ranah Majelis Tinggi Partai Demokrat. Masih terus digodok rencana koalisi ini. Doakan saja koalisi yang akan terbentuk nantinya merupakan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, bangsa dan negara ini, katanya. Sudah terlihat kalau masing-masing partai punya jagoan yang mau diusung. Anggap saja semua setuju Anies diusung sebagai capres karena elektabilitas tertinggi tidak termasuk Ganjar. Otomatis hanya ada kursi bakal cawapres tersisa. PKS tawarkan banyak kadernya. Demokrat sudah pasti usung AHY. Nasdem tadi dikatakan mengajukan Andika Perkasa atau Hovifah. Dari sini kelihatan kalau ini bakal sangat ruwet. Makanya sampai detik ini belum ada deklarasi resmi mengusung Anies sebagai capres. Koalisi antara ketiganya pun belum fix 100%. Dari pernyataan jubir Demokrat terlihat kalau Demokrat deg-degan dan was-was. Jika mau AHY jadi cawapres, Demokrat harus pastikan dan merayu agar Nasdem dan PKS mengalah. Tadi dikatakan pemilihan cawapres harus cermat dan benar. Allah, bilang aja ujung-ujungnya mau tawarkan AHY untuk berpasangan dengan Anies. Gitu aja kok malu-malu kucing. Katanya, jangan sampai capres yang sudah memiliki elektabilitas tinggi malah tergerus karena salah memilih cawapres. Demokrat lebih mengacu pada survei yang menyebut duet Anies-AHY cukup kuat dan hebat. Memang dari 3 partai tadi, Demokrat yang paling kebelet. Terlihat dari SBY turun gunung bikin isu murahan, lalu ada video fitnah dari Andi Arief baru-baru ini. Hanya orang desperate dan kebelet yang nekat berbuat kelewat batas. PKS sampai saat ini belum terlihat bikin manuver heboh. Dengan demikian AHY masih banyak tantangan untuk diusung sebagai cawapres. Makin dipikir, makin tidak tenang, makin dirisaukan, makin tidak bisa tidur nyenyak.